Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya Fianur Halim dengan NIM 1211231100037 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas sesi 14 dari matkul Komunikasi Organisasi. Oke, baik, dari soalnya yaitu perusahaan TCZ adalah perusahaan teknologi yang berkembang secara pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Nah, perusahaan ini dipimpin oleh Bapak A yang memimpin lebih dari 10 tahun sejak pendiriannya. Selama waktu ini, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, para karyawan merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, setelah melakukan survei secara internal, ternyata yang menjadi masalah itu adalah gaya kepemimpinan Bapak A. Mungkin menjadi penyebab karyawan menjadi tidak termotivasi. Bapak A dikenal memimpin dengan gaya otoriter, yang dimana tidak memberikan pengakuan atau umpan balik secara positif dan tidak menghargai karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk memberikan ide-ide yang baru. Nah, di sini saya sebagai konsultan dalam perusahaan tersebut memberikan identifikasi dan jawaban-jawaban atas masalah tersebut. Yang pertama, saya mengidentifikasi bahwa gaya kepemimpinan Bapak A yaitu otoriter. Nah, otoriter ini tuh adalah gaya kepemimpinan yang arogan, yang merasa bahwa saya adalah pemimpinnya, saya adalah rajanya, dan kalian adalah bawahan atau alatnya, sehingga tidak perlu diberikan pengakuan terhadap karyawan tersebut. Lalu gaya otoriter ini juga tidak menerima syarat atau ide-ide yang baru dari bawahannya, sehingga hanya pemimpinlah yang berhak mengatur segalanya. Nah, lalu di sini saya memberikan program-program pelatihan untuk Bapak A agar menjadi lebih baik. Yang pertama adalah memberikan partisipasif trust, yaitu memberikan kepercayaan. Nah, di sini saya memberikan pelatihan untuk Bapak A agar memberikan kepercayaan atas ide-ide yang baru terhadap karyawan-karyawannya, sehingga perusahaan bisa lebih maju dan lebih baik. Lalu memberikan developer ini adalah menerima perkembangan, sehingga gaya kepemimpinan Bapak A bisa lebih mengembangkan ide-ide baru yang telah disampaikan oleh karyawannya. Lalu memberikan apresiatif. Nah, apresiatif di sini perusahaan ada dari Bapak A memberikan apresiatif seperti kenaikan pangkat ataupun uang lebih seperti bonus kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan berprestasi. Nah, setelah itu di sini saya mengajak tim HR dan para senior manajemen untuk memberikan pelatihan terhadap karyawan dan Bapak A, sehingga kita sama-sama melatih gaya kepemimpinan yang baru dan menjadi perusahaan yang lebih baik. Nah, setelah itu saya akan setelah menjalankan pelatihan ini, saya akan memberikan survei terhadap karyawan. Nah, karyawan ini akan menjawab atas kesan-kesan yang telah dipimpin oleh Bapak A dengan gaya yang baru. Lalu saya juga akan menanyakan survei juga kepada Bapak A tentang gaya kepemimpinan yang baru, apakah lebih baik ataupun tidak, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.